Selamat datang di Suara Buku, tempat di mana kamu bisa menemukan inspirasi dan pemahaman mendalam melalui suara dari buku-buku terbaik di dunia. Hari ini, kita akan membahas salah satu mahakarya sastra yang telah memikat hati jutaan pembaca di seluruh dunia, yaitu Sang Alkemis, karya Paulo Coelho. Sang Alkemis mengisahkan perjalanan Santiago, seorang pengembala muda asal Andalusia Spanyol, yang memulai petualangan panjang mencari harta karun hingga ke piramida Mesir. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1988, namun hingga sekarang tetap relevan dan memiliki pembaca setia. Jujur saja, ini adalah salah satu buku fiksi terbaik yang pernah saya baca. Meskipun biasanya saya lebih sering membaca buku non-fiksi, tapi setiap kali membaca ulang Sang Alkemis, selalu ada pelajaran baru yang terasa sangat relevan dan kehidupan saya. Mungkin ini alasan mengapa buku ini terus dicintai generasi demi generasi dari saat pertama kali terbit sampai saat ini. Buku ini hanya terdiri dari 2 bagian, tapi ditulis dengan narasi dan storytellingnya yang sangat halus. Agar lebih mudah dipahami, saya akan membagi cerita ini ke dalam beberapa chapter, dan setiap akhir chapter akan ada pelajaran yang mendalam tentang kehidupan yang saya yakin sangat relevan dengan pengalaman kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu mengikuti cerita ini hingga akhir. Siapa tahu pelajaran yang kamu dapatkan berbeda dengan pelajaran yang saya dapatkan. Sekarang, ayo kita dengarkan suara dari buku The Alchemist. Chapter pertama. Mimpi sekadar bunga tidur atau petunjuk, dan harga yang harus dibayar untuk mewujudkannya. Kisah dimulai dengan Santiago, seorang pengembala muda asal Andalusia Spanyol. Sejak kecil, orang tua Santiago ingin dia menjadi seorang pastor, agar keluarganya sederhana bisa merasa bangga. Santiago bahkan sempat belajar di seminari hingga usia 16 tahun. Dia mempelajari bahasa Latin, Spanyol, dan teologi. Namun Santiago memiliki mimpi lain. Dia ingin berkelana, melihat dunia, dan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar hidup di desa kecilnya. Pada suatu hari, dia mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya. Meski awalnya berat, sang ayah akhirnya memberikan restu. Setelah melihat tekad kuat di mata anaknya, dan sebagai bekal, dia memberikan 3 keping emas untuk membeli domba, karena hanya seorang pengembala yang bisa berkelana di tanah kelahirannya. 2 tahun berlalu, Santiago kini adalah seorang pengembala yang berpengalaman. Dia tahu cara mencukur domba, menjaga domba betina yang bunting, dan melindungi kawanan dari serangan serigala. Namun malam ini berbeda. Santiago dan domba-dombanya bermalam di sebuah gereja tua yang terbengkalai. Sambil berbaring, dia menggunakan buku yang telah selesai dibacanya sebagai bantal. Dan malam itu, Santiago kembali bermimpi. Dalam mimpinya, seorang anak kecil bermain dengan domba-dombanya. Anak itu lalu memegang tangan Santiago dan membawanya ke piramida di Mesir. Dengan suara lembut, anak itu berkata, "Jika kamu kesini, kamu akan menemukan harta karun." Santiago terbangun dengan rasa heran. Ini bukan pertama kalinya dia bermimpi hal yang sama. Dan keesokan harinya saat menuju kota Tarifa untuk menjual bulu dombanya, Santiago memutuskan untuk menemui seorang peramal Gypsy. Santiago menceritakan mimpinya kepada wanita tua itu. Sang peramal mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Harta itu memang ada di piramida Mesir." Dan sebagai bayaran, wanita itu meminta 10% dari harta yang akan ditemukan Santiago. Tapi Santiago memilih melanjutkan hidupnya, menikmati petualangan bersama dombanya, dan membaca buku baru yang dia beli di pasar. Mimpi hanyalah mimpi, pikir Santiago. Namun di sebuah alun-alun, hidupnya berubah. Saat sedang asik membaca, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu mengaku sebagai Raja Salem. Awalnya Santiago merasa lelaki itu hanya seorang pembual, tetapi ada sesuatu yang aneh. Orang tua itu tahu segalanya tentang Santiago. Nama orang tuanya, pendidikan di seminari, dan bahkan mimpinya. Santiago pun mulai mempercayai lelaki tua itu. Raja Saleh menjelaskan bahwa setiap orang memiliki mimpi besar yang menjadi takdir mereka. Tetapi kebanyakan orang menyerah sebelum memulai perjalanan untuk mewujudkannya. Dan sebagai simbol bimbingan, Raja Saleh memberikan Santiago 2 batu kecil, Urim dan Tumim. Batu hitam berarti iya, dan batu putih berarti tidak. Dan batu-batu ini katanya akan membantu Santiago membaca tanda-tanda dalam semesta. Namun, sang Raja Saleh meminta bayaran 10% dari domba-domba Santiago. Awalnya Santiago mencoba bernegosiasi, menaruhkan 10% dari harta yang akan ditemukan seperti peramal Gypsy. Tapi Raja Saleh menjawab, "Jika kamu mempertaruhkan sesuatu yang belum kamu miliki, kamu tidak akan punya cukup tekad untuk mengejar mimpimu." Akhirnya dengan berat hati, Santiago menyerahkan 6 dombanya sebagai bayaran, dan sisa semua dombanya dijual untuk membiayai perjalanan ke Mesir. Dan perjalanan besar Santiago dimulai.
Pelajaran di chapter ini, hidup ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki harga. Apakah kamu bersedia membayar harga untuk mewujudkan mimpimu? Chapter kedua, memulai perjalanan dan kehilangan segalanya. Santiago akhirnya tiba di Tangier, sebuah kota di Maroko, Afrika yang hanya berjarak 2 jam naik kapal dari kota Tarifa, Spanyol. Namun, baginya tempat ini terasa seperti dunia lain. Budayanya, agamanya, bahasanya, bahkan cara berpakaian orang-orangnya sangat berbeda. Warga kota ini berbicara dalam bahasa Arab, dan banyak perempuan memakai cadar. Santiago merasa asing dan sedikit terisolasi. Di sebuah kedai, sambil menyeluput teh, Santiago memberikan cara untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Saat itulah seorang pemuda sebaya dengannya menyapa dalam bahasa Spanyol. Quineres. Santiago merasa lega mendengar bahasa yang dikenalnya di tengah negeri asing ini. Pemuda itu menjelaskan bahwa meskipun bahasa utama di Tangier adalah bahasa Arab, banyak penduduknya juga bisa berbicara bahasa Spanyol karena jarak kedua wilayah ini sangat dekat. Percakapan mereka berlanjut dan Santiago yang merasa percaya mentraktir pemuda itu makan. Ketika Santiago meminta segelas anggur, pemuda itu menjelaskan bahwa agama di negeri ini melarang arak. Sekali lagi, Santiago tersadar bahwa ia sedang berada di negeri dengan aturan dan keyakinan yang berbeda. Pemuda itu menaruhkan diri untuk membantu Santiago melanjutkan perjalanannya. Dia menjelaskan bahwa untuk sampai ke Mesir, mereka membutuhkan unta dan perlengkapan untuk melewati Urun. Pemuda itu tampak sangat percaya diri dan meyakinkan dalam ucapannya. Seolah-olah perjalanan ini adalah sesuatu yang mudah baginya. Santiago merasa nyaman dengan sikap pemuda itu dan memutuskan untuk mempercayakan seluruh uangnya kepadanya. Santiago tetap berusaha waspada dan berencana untuk mengawasi pemuda itu sepanjang waktu. Di pasar yang ramai, mereka mulai mencari perlengkapan. Santiago terpesona melihat sebuah pedang yang dipajang di salah satu kios. Sarung pedang itu berlapis perak dan gelang hitam yang dihiasi batu permata. Santiago meminta pemuda itu untuk menanyakan harga pedang tersebut. Namun saat ia mengalihkan pandangan sejenak ke pedang itu, tiba-tiba suasana terasa berbeda. Santiago menoleh untuk berbicara dengan pemuda itu, tetapi pemuda itu telah menghilang. Dan bersamaan dengan itu, Santiago menyadari bahwa uangnya juga hilang. Matahari mulai terbenam dan suara azan menggema di udara. Sari yang tadinya hiruk pikuk seketika berubah menjadi sepi karena semua orang pergi ke masjid untuk beribadah. Santiago berdiri sendiri di tengah pasar yang lengang, merasa benar-benar hancur. Pagi tadi, ia masih di tanah kelahirannya, bersama domba-domba kesayangannya, dengan kehidupan yang stabil dan bahagia. Namun dalam waktu kurang dari sehari, semuanya lenyap. Kini ia berada di tengah negeri asing, tanpa teman, tanpa uang, tanpa dombanya, tanpa apapun yang bisa memberinya rasa aman. Air mata Santiago pun jatuh. Ia merasa bodoh karena mempercayai pemuda itu. Ia kecewa pada dirinya sendiri, bahkan marah pada Tuhan. Apakah ini balasan atas keberaniannya mengejar mimpi? Dengan hati yang penuh kekecewaan, ia memeriksa kantongnya dan hanya menemukan 3 hal yang tersisa. Buku tebalnya, jaket beratnya, dan 2 batu pemberian Raja Salem. Ketika ia menggenggam kedua batu itu, sesuatu yang aneh terjadi. Perasaan lega perlahan mengisi hatinya. Ia teringat pesan Raja Salem bahwa batu ini dapat membantunya membaca tanda-tanda alam semesta dan membimbingnya dalam mengambil keputusan. Di tengah keterpurukannya, Santiago akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Dia tidak akan memandang dirinya sebagai anak malang korban penipuan. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menganggap dirinya adalah seorang petualang yang sedang mencari harta karun. Penipuan ini bagi Santiago hanyalah salah satu bumbu dan ujian yang harus dia lalui dalam perjalanannya. Sambil memandang alun-alun kota yang kini sepi, Santiago menyadari bahwa tempat ini bukan lagi asing baginya. Ini hanya sebuah tempat baru yang menunggu untuk dijelajahi. Dengan hati yang lebih tenang dan tekad yang lebih kuat, ia siap untuk melanjutkan langkahnya. Pesan di chapter ini, hidup seringkali memberikan ujian yang berat, terutama saat kita mengejar mimpi besar. Namun seperti Santiago, kita bisa memilih untuk bangkit. Ujian dan kehilangan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih bermakna. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melampaui kemampuan kita. Apa langkah Santiago berikutnya setelah dia kehilangan semua uangnya? Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Chapter ketiga, memulai dari awal. Santiago terbangun dari tidurnya, tanpa sadar telah melewati malam di tengah alun-alun pasar yang kini mulai dipenuhi kesibukan. Para pedagang sedang mendirikan kios mereka, dan Santiago meski lelah,
mencoba membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya. Sebagai imbalan, ia diberi gula-gula pertama yang dia buat hari itu. Dengan gula-gula itu di tangannya, Santiago melanjutkan perjalanan. Langkahnya membawanya ke sebuah bukit kecil, tempat berdiri toko kristal yang tampak sepi dan usang. Toko itu dipenuhi debu dan terlihat tidak terawat. Santiago masuk dan menawarkan bantuan kepada pemilik toko, yaitu seorang pria tua yang pendiam. "Saya bisa membersihkan gelas-gelas kristal ini," kata Santiago. "Sebagai imbalannya, saya hanya butuh makan." Pria tua itu hanya diam, tampak ragu. Namun, Santiago membuat keputusan sendiri. Ia melepas jaket beratnya dan mulai mengelap gelas-gelas kristal satu persatu. Santiago membersihkan kristal-kristal itu. Tiba-tiba, dua pembeli masuk dan membeli beberapa gelas. Pemilik toko yang mempercayai pertanda merasa kehadiran Santiago membawa keberuntungan. Ia mengajak Santiago makan siang dan menawarkan pekerjaan di tokonya. Selama sebulan kerja, Santiago mulai menabung sedikit demi sedikit. Namun ia tahu, ia harus membuat perubahan untuk meningkatkan penjualan. Santiago mengusulkan untuk membuat rak pajangan di depan toko, sehingga gelas-gelas kristal bisa menarik perhatian para pejalan kaki yang melintasi bukit itu. Meski awalnya ragu, pemilik toko akhirnya setuju. Cara itu berhasil, menarik lebih banyak pelanggan, dan penjualan pun meningkat pesat. Suatu hari, Santiago mendengar keluhan seorang pendaki yang kelelahan karena tidak menemukan tempat untuk beristirahat setelah mendaki bukit. Santiago mengenali peluang ini sebagai pertanda. Ia mengusulkan ini baru kepada pemilik toko, menjual teh min dalam gelas-gelas kristal. Orang-orang akan menikmati teh ini, lalu tertarik membeli gelasnya. Pemilik toko awalnya skeptis, namun setelah mempertimbangkan keberuntungan yang dibawa Santiago selama ini, ia setuju. Dan ide itu terbukti sukses besar. Para pendaki yang kelelahan datang untuk menikmati teh min yang segar, yang disajikan dalam gelas kristal yang indah. Dan banyak dari mereka akhirnya membeli gelas-gelas tersebut. Toko itu semakin ramai, hingga sang pemilik toko harus mempekerjakan 2 karyawan tambahan dan mengimpor lebih banyak kristal. Setelah 11 bulan bekerja di toko kristal, Santiago telah mengumpulkan cukup uang. Ia berpamitan kepada pemilik toko, mengucapkan terima kasih atas semua pelajaran berharga yang didapatnya. Dalam perjalanan, ia tanpa sengaja kembali ke kedai pertama tempat ia di Afrika, tempat ia pernah kehilangan semua uangnya. Sambil minum teh, Santiago memikirkan pilihannya. Dengan uang yang ia miliki sekarang, ia bisa kembali ke Andalusia dan menjadi pengembala lagi, bahkan membeli 2 kali lebih banyak domba dari sebelumnya. Namun ia sadar bahwa peluang untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir, mencari harta karun yang dia impikan, mungkin hanya datang sekali dalam seumur hidup. Setelah merenung, Santiago membuat keputusan. Ia memutuskan untuk terus maju, mengejar impiannya, meskipun harus melintasi ribuan kilometer gurun pasir. Pesan di chapter ini, Tuhan selalu mengabulkan doa-doa kita, tetapi tidak dengan cara yang instan. Ia memberi petunjuk sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin cara yang tidak langsung terlihat, bahkan terasa sulit. Namun percayalah, setiap langkah adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan impian kita.